Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026 ya buat teman-teman semuanya supaya semoga tahun ini kita semua memiliki kualitas kepribadian yang lebih baik, kita memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik juga, dan semoga semakin berlimpah segala kebaikan untuk kita semua di tahun 2026 ini. Baik, teman-teman, saya malam hari ini membahas terkait dengan yang namanya uh, hijau atau green gitu ya. Lebih tepatnya lagi terkait dengan green HR. Judul yang saya ambil di dalam IG Live malam hari ini itu adalah organisasi hijau tapi HR-nya bagaimana nih gitu ya. Terkait dengan hijau ini apa sih yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi. Baik, kenapa saya mengambil topik ini? Sebetulnya berawal dari banyak kejadian bencana alam ya, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan dan sebagainya. Tidak hanya di Sumatera yang sudah menelan banyak korban jiwa dan kerugiannya sudah triliunan gitu ya. Jadi malam hari ini saya ingin mengangkat itu sebagai bentuk kepedulian kita di korporasi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Bukan hanya berdonasi, tetapi secara konkret apa yang harus kita lakukan di organisasi kita. Baik teman-teman, saya harus menyampaikan gitu ya, beberapa waktu yang lalu, di beberapa minggu yang silam, saya sempat membaca buku yang berjudul Natural Capitalism. Di dalam buku itu disebutkan bahwa memang secara makro, hari ini kita ini, dunia ini sedang membayar mahal akibat eksploitasi kita terhadap alam, gitu ya. Dan kalau kita merujuk kenapa gitu ya kita mengeksploitasi alam dan kenapa kita membangun dan bagaimana industri kita menggunakan sumber daya alam, itu sebetulnya saat ini memang secara ilmu ekonomi ada dua modal di dalam pelaksanaan industri yang belum diperhatikan. Modal yang pertama adalah modal alam, sehingga sumber daya alam itu belum diperhitungkan di dalam penghitungan ekonomi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah human capital. Kita sendiri sebagai manusia yang mengelola korporasi, mengelola alam pun juga belum diperhitungkan. Itu fakta yang terjadi hari ini. Sehingga kalau memang secara industri kita ingin betul-betul ya, ingin mewariskan alam ini bagi anak cucu kita gitu ya, keberlangsungan alam ini, keberlangsungan bumi ini bagi anak cucu kita, maka secara fundamental ilmu ekonomi juga perlu direview gitu ya. Karena pada saat ilmu ekonomi, fundamental ilmu ekonomi itu di-create, itu masih berbasis kepada asumsi bahwa alam ini tidak terbatas. Sementara faktanya hari ini alam sangat-sangat terbatas gitu ya, dibandingkan juga dengan peningkatan populasi manusia di atas bumi ini. Baik teman-teman, itu yang terjadi ya. Itu dari sedikit saya kasih ulasan dari apa yang saya baca gitu ya di dalam buku itu. Baik teman-teman gitu ya, hari ini kalaupun kita bicara mengenai sustainability atau keberlangsungan industri atau keberlangsungan organisasi gitu ya, itu kalau kita bicara kata atau filosofi dari sustainability itu bukan hanya terkait dengan alam sebetulnya gitu. Saat ini itu adalah kita bicara sustainability itu dibangun dari 3 pilar. Pilar yang pertama adalah environment atau bagaimana organisasi mengelola alam gitu ya. Bagaimana dia mengambil resources dari alam dan bagaimana dia mengelola, mengembalikan energi resources dalam bentuk resources yang sudah diambil itu
dikembalikan dalam bentuk limbah kan gitu ya. Bagaimana organisasi juga memastikan atau mengelola limbah supaya limbah itu tidak berdampak buruk pada alam. Itu pilar yang pertama adalah kita bicara environment. Dan yang kedua adalah kita bicara sosial. Sosial itu adalah bagaimana organisasi mengelola orang-orang yang ada di dalamnya, gitu ya, mengelola people-nya. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah governance atau tata kelola, gitu ya, bagaimana organisasi mengelola resources yang ada di dalamnya, mengelola sistem yang ada di dalamnya. Jadi, kalau kita bicara terkait dengan sustainability, maka kita bukan bicara hanya isu lingkungan, tetapi lebih kepada konsekuensi dari cara organisasi memperlakukan capital. Jadi, sustainability itu adalah konsekuensi, kalau kita bicara sustainability ya, itu adalah konsekuensi dari bagaimana organisasi mengelola capital. Khususnya kita bicara natural capital dan kita bicara human capital, atau ya ranah kita adalah human capital. Baik, kalau kita bicara natural dan human capital, maka capital pertama yang dikelola organisasi tentunya adalah kita bicara manusianya dulu, karena manusia yang mengelola alam juga gitu ya. Nah, faktanya gitu ya, hari ini itu isu sustainability itu lagi booming ya gitu ya. Banyak stakeholders gitu ya, pemangku kepentingan yang mengharuskan investor, yang mengharuskan organisasi atau industri itu memperhatikan terkait dengan alam gitu kan. Faktanya hari ini seperti itu, sehingga banyak sekali jargon-jargon atau laporan-laporan ESG yang komprehensif yang dilakukan bagaimana organisasi memperlakukan natural maupun memperlakukan humannya gitu kan. Walaupun sistem ekonomi atau penghitungan ekonomi belum sampai ke sana gitu kan. Baik, kalau begitu gitu ya, itu fenomena yang terjadi hari ini gitu ya. Mari kita melihat hasil risetnya gitu ya. Jadi malam hari ini sebetulnya saya ingin bicara mengenai green HR. Mari kita melihat hasil riset kenapa yang namanya green HR ini sangat menentukan keberhasilan sustainability ya. Kalau kita bicara itu, hasil riset menunjukkan sebetulnya green HR itu berpengaruh signifikan terhadap apa? Satu, terhadap employee behavior. Employee behavior itu lebih kepada bagaimana karyawan bekerja, cara dia bekerja, bagaimana dampak terhadap alam gitu ya. Itu yang kita bicara masalah employee behavior. Kemudian yang kedua, green HR juga sangat mempengaruhi terkait dengan organizational sustainability performance gitu ya. Jadi hasil atau kinerja organisasi secara jangka panjang itu seperti apa? Itu sangat dipengaruhi dengan green HR. Oke, kemudian yang ketiga adalah green HR juga sangat mempengaruhi yang namanya employee engagement dan commitment. Kemudian, dan kenapa sih kalau kita melihat bahwa kenapa sih yang namanya banyak program sustainability dilakukan oleh organisasi tetapi gagal. Organisasi gagal untuk menjalankan program sustainability itu karena apa? Programnya itu tidak masuk di dalam arsitektur HR. Programnya itu yang banyak terjadi, perusahaan mengadakan program sustainability, misalnya menanam mangrove misalnya, kemudian menanam pohon gitu ya, kemudian membersihkan pantai dan sebagainya. Tetapi program-program itu dalam tanda kutip hanya sebagai program, belum masuk ke dalam DNA di dalam arsitektur pengelolaan organisasi dan people. Kemudian bisa juga organisasi gitu ya, itu juga kenapa? Karena organisasi banyak juga yang bergantung kepada teknologi. Saya membeli mesin yang bagus, yang terbaru, yang canggih untuk mengubah
sampah menjadi energi, sumber energi baru yang digunakan untuk proses produksi misalnya gitu ya. Nah, dengan membeli teknologi, organisasi berasumsi bahwa dia sudah menerapkan yang namanya konsep sustainability. Padahal bukan seperti itu gitu ya. Kalau kita bicara sustainability, itu sustainability terhadap dua natural gitu ya, yaitu dua capital, yaitu natural atau alam dan people. Dan yang mengelola alam adalah people gitu ya. Baik. Faktor ini hasil riset juga, faktor temuannya itu mengatakan dari berbagai studi mengatakan bahwa program sustainability di organisasi itu akan berhasil kalau organisasi menerapkan ada dua elemen gitu ya. Yang pertama adalah leadership behavior, bagaimana leader menjadi role model, bagaimana leader menjadi patokan gitu ya, patokan pemikiran, patokan perilaku di organisasi. Dan yang kedua adalah kita bicara mengenai HR arsitektur gitu ya. Jadi bagaimana arsitektur HR di organisasi. Nah, dua ini yang sebetulnya dari hasil riset itu sangat dibutuhkan kalau organisasi mau sustain gitu ya. Ada dua, baik itu leadership behavior dan arsitektur HR. Mari kita bahas gitu ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi masalah di organisasi ketika kita bicara sustainability gitu ya? Kenapa sustainability itu hanya menjadi program-program, misalnya menjadi program CSR atau program yang kadang-kala dilakukan, atau kalaupun dimasukkan ke dalam KPI itu mengatakan bahwa sudah melakukan program terkait dengan CSR untuk menanam pohon dan sebagainya gitu ya. Kenapa sih sustainability itu tidak menjadi DNA bagi organisasi? Masalah yang pertama adalah kalau konsep sustainability itu tidak masuk ke dalam strategi HR kita. Ya, masalah yang pertama karena sustainability tidak masuk ke dalam strategi HR kita. Sustainability itu tidak kita terjemahkan menjadi ke dalam people strategi. Dia tidak ada tuh ya sustainability. Kita bicara green ya, sustainability itu tidak ada yang tidak masuk ke dalam kompetensi model kita. Tidak masuk ke dalam proses kita melakukan rekrutmen. Tidak masuk di dalam proses performance management kita. Tidak masuk menjadi bagian dari leadership model kita. Sustainability tidak masuk ke dalam people strategy. Ya, tidak hadir secara nyata, hanya menjadi program yang dikerjakan saja, tapi tidak menjadi DNA. Itu masalah yang pertama. Kemudian, masalah yang kedua, ketika kita bicara sustainability tidak masuk atau tidak dijalankan oleh organisasi, masalahnya adalah karena kita sebagai pengelola people atau sebagai HR itu kita membangun sistem yang salah arah. Kok bisa ya HR-nya membangun sistem yang salah arah? Iya, sometimes gitu ya, ketika kita bicara performance management, kita tidak sadar bahwa kita ini mendorong perilaku yang bertentangan dengan konsep sustainability. Contoh gitu ya, indikatornya apa gitu ya. Mari kita bicara indikatornya. Misalnya kalau kita merumuskan KPI itu hanya fokus kepada angka pencapaian, output gitu ya. Targetnya kita buat agresif, tetapi kita tidak memperhatikan, kurang mempertimbangkan terkait dengan kapasitas manusia dan dampak sistemik yang ada gitu ya. Itu masalah yang pertama gitu ya. Kalau kita salah arah, kita kurang juga memperhatikan dalam membuat KPI. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan bagaimana karyawan kita mencapai KPI itu. Kita hanya fokusnya kepada output, tapi how to gitu ya, itu kita kurang perhatikan. Yang kemudian yang ketiga adalah kalau kita dalam memberikan reward kepada karyawan kita itu tidak mendorong
kepada sustainability. Jadi mendorongnya itu kepada pencapaian output, gitu ya, target. Tetapi bagaimana dampak, bagaimana behavior, bagaimana cara mencapai target itu di dalam sistem performance management kita, itu kita tidak perhatikan, gitu kan. Itu ciri yang pertama, masalah yang pertama. Yang kedua ya, gitu ya, HR sistem salah arah. Masalah yang ketiga itu adalah kita bicara leadership yang tidak konsisten. Teman-teman, kita tahu bahwa gitu ya, kalau ini hasil riset juga, bagaimanapun sebagus apapun kita men-create suatu sistem pengelolaan HR di organisasi, sebagus apapun kita merumuskan behavior terkait dengan culture di organisasi, tetapi kunci dari semuanya, kunci dari implementasi sistem, keberhasilan dari sistem apapun itu adalah kita bicara terkait dengan leadership, gitu ya. Kalau leader di organisasi kita itu selalu mendengungkan yang namanya sustainability. Wow, kita mesti sustain, kita harus menerapkan 5R, kita harus memperhatikan pengelolaan limbah, kita sudah melakukan investasi teknologi yang sangat mahal dalam pengelolaan limbah, dampak limbah yang muncul dari produksi, aktivitas produksi di organisasi, gitu ya. Tetapi gitu ya, kalau itu disampaikan saja, tetapi di dalam keputusan-keputusan bisnisnya itu masih eksploitatif terhadap alam, terhadap people, terhadap human di dalam organisasi, maka ada inkonsistensi terkait dengan green dan sustainability, gitu ya. Di bagaimana leader memperlakukan people-nya, bagaimana organisasi memperlakukan alam, gitu ya, bukan hanya limbah loh ya, tapi kemudian inputnya, gitu ya, mungkin gelondongan kayu yang diambil dari hutan atau kelapa sawit yang kemudian dipikirin nggak terkait dengan dampak alamnya, gitu ya, dampak terhadap alam. Nah, kalau organisasi masih eksploitatif terhadap alam, maka disitulah letak dari inkonsistensi dari apa yang disampaikan leader dengan keputusan-keputusan organisasi. Sehingga sebagaimanapun HR dan leader bicara mengenai sustainability, maka pesan sustainability di organisasi itu kehilangan kredibilitasnya, gitu ya, kalau ada inkonsistensi. Masalah yang keempat, kita bicara adalah pemahaman yang sempit terkait dengan konsep green HR. Konsep green HR, oh kita sudah menerapkan green HR. Apa green HR-nya? Iya nih, kita kertas itu sudah kita bolak-balik lah kalau ngeprint. Jadi kita sayang pohon, jadi kertasnya harus dibolak-balik kalau terpaksa harus ngeprint. Atau kita sudah menerapkan yang namanya teknologi digital, tanda tangan digital, sehingga kita bisa melakukan proses kerja tanpa menggunakan paper, gitu ya, misalnya, gitu ya. Oh, kita sudah menerapkan green HR. Misalnya kalau kita keluar ruangan, yang namanya AC, yang namanya listrik itu kita padamkan, gitu kan. Kemudian apa? Oh iya, kita sudah punya nih program program rutin tahunan bahwa kita melakukan CSR terhadap alam, terhadap masyarakat di sekitar kita, tentang bagaimana memelihara atau mengolah sampah misalnya, gitu ya. Nah, ini pemaknaan green HR yang sangat sempit. Ini adalah pemaknaan green HR yang sangat sempit. Kalau kita fokusnya hanya kepada aktivitas atau program-program yang menjadi KPI kita. Ya, ini patut kita garis bawahi, gitu ya. Baik. Kemudian, gitu ya. Kalau kita bicara pemaknaan yang sempit ini, ya kita tidak menyentuh yang namanya D&E organisasi. Kita mustahil membentuk behavior karyawan kita atau membentuk green behavior
green culture di organisasi kita. Kalau kita gagal di situ, maka yang namanya konsep sustainability yang didengung-dengungkan oleh organisasi kita, maka itu pun tidak akan tercapai, gitu ya. Mari kita bicara sekarang dari masalahnya 4 ya. Tadi ya, saya ulangi lagi ya. Masalah yang pertama adalah kita bicara sustainability yang tidak masuk ke dalam strategi HR kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita salah arah. HR sistem kita itu salah arah. Kita hanya menghargai output, tetapi kita tidak memasukkan unsur how to, unsur dampak dari aktivitas karyawan kita terhadap alam. Itu kita tidak masukkan. Jadi kita masih salah arah. Dan yang ketiga adalah kalau leadershipnya juga tidak konsisten, gitu ya. Masih organisasi masih mengeksploitasi alam, tetapi leadernya di dalam town hall masih bicara mengenai sustainability, bicara mengenai investasi teknologi. Nah, itu ada inkonsistensi, gitu ya. Kemudian dan yang masalah yang keempat, kalau pemaknaan kita terkait dengan green HR itu juga masih sangat sempit, gitu ya. Hanya paperless kayak gitu-gitu aja program, maka itu masih sangat sempit. So, apa solusi yang bisa kita lakukan, gitu ya? Solusinya apa nih? Nah, kita harusnya mendesain green HR itu sebagai sistem, bukan sebagai program. Kita mendesain green HR itu sebagai sistem, bukan hanya program. Kalau akar masalah kita adalah desain organisasi, gitu ya, solusinya itu bukan kita menambah aktivitas. Saya nyalakan ya, agak gelap. Kalau masalah kita adalah bicara mengenai desain organisasi, solusinya bukan menambah aktivitas, tetapi mengubah arsitektur HR di organisasi. Ya, jadi kita mendesain green HR itu sebagai solusi yang pertama. Kita reposisi dulu nih, gitu ya. Reposisi dulu solusi yang pertama, bagaimana peran kita sebagai HR di organisasi. Apakah kita masih fokus kepada compliance? Apakah kita masih sibuk untuk memastikan KPI kita achieve? Dan kita menjalankan paperless, menjalankan kegiatan CSR, dan berpikir bahwa kita sudah menerapkan green HR? Nah, gitu ya. Jadi itu yang kita harus pahami. Kita reposisi dulu. Kita sebagai HR yang harus mengubah mindset kita dulu, gitu kan, sebelum kita mendesain. Kemudian, gitu ya, mindset kita bergeser nih dari yang mungkin secara green itu, secara sustainability kita hanya compliance, maka kita harus berperan sebagai arsitektur budaya. Satu. Kemudian kita sebetulnya harus berperan, kalau kita bicara HR strategis, kita bukan hanya arsitektur budaya, tetapi kita sebagai orang HR itu yang membentuk behavior orang-orang di organisasi kita, gitu ya. Kita membentuk behavior orang-orang yang di organisasi kita. Dan yang ketiga adalah kita mampu menjadi strategic partner bagi business leader di organisasi kita. Teman-teman, pemahaman terkait dengan green HR yang tadi saya sampaikan panjang lebar, itu bisa jadi belum dimaknai atau bisa jadi business leader kita itu belum memiliki persepsi yang sama dengan kita, gitu ya. Masih berpikirnya adalah bagaimana profitabilitas, bagaimana karena kan kalau kita bicara business leader itu kan pasti ujung-ujungnya kan laporan keuangan ya, gitu ya. Ujung-ujungnya adalah uang, dan uang itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan kita tarik lagi ya, kita menggunakan rumus-rumus atau formula-formula dari sistem ekonomi kita yang masih yang secara fundamental juga belum memperhatikan terkait dengan natural capital dan human capital yang tadi, gitu kan. Jadi kita yang mesti mengedukasi business leader kita terkait dengan green HR. Pak, green HR itu bukan hanya program-program, bukan seperti itu kalau kita bicara mengenai green HR.
Oke ya. Kemudian gitu ya, solusi yang kedua, kita mengintegrasikan green ini ke dalam sistem kita. Mulai dari apa? Kita membangun kompetensi, itu kita masukkan nih green kompetensi. Kita masukkan juga gitu ya. Kalau kita bicara kompetensi kan, kompetensi bisa kita pakai untuk rekrutmen. Kita pakai juga green kompetensi kita untuk green learning development. Kita pakai juga green kompetensi kita untuk green performance management, reward punishment gitu ya. Jadi berangkat dari situ kita harus menanamkan konsep green behavior, green kompetensi itu ke dalam semua sistem di HR kita. Ya, mulai dari proses rekrutmen sampai dengan performance management sampai dengan reward punishment. Itu kita masukkan konsep green ini gitu ya di dalam sistem. Misalkan gitu ya, dalam proses rekrutmen, beberapa waktu yang lalu temen cerita sama saya, lo tau nggak saya itu lagi menginterview staff accounting dari Gen Z, dan Gen Z ini kemudian bertanya bagaimana perusahaan mengelola sustainability alam gitu ya, mengelola bagaimana perusahaan menjalankan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan limbah dan sebagainya gitu ya. Gen Z memang lebih peduli gitu ya, karena yang tadi saya bilang, mereka melihat bahwa mungkin kalau kita di usia sekarang, kita mungkin punya peluang hidup di bumi ini kan sebentar aja nih ceritanya gitu ya. Sementara Gen Z itu masih panjang, sehingga mereka lebih peduli bagaimana alam, bagaimana bumi dan sebagainya. Mereka lebih peduli itu, sehingga dalam proses rekrutmen pun gitu ya, itu kita masukkan lagi unsur green itu. Dari green kompetensi, kita merekrut orang, kita pastikan orang itu memiliki cara berpikir, memiliki nilai-nilai, memiliki tanggung jawab terhadap alam itu seperti apa gitu ya, di dalam green recruitment kita. Kemudian kita masukkan di dalam learning gitu ya, karena kan ujung-ujungnya kan green behavior. Green behavior itu kita masukkan ke dalam green culture. Nanti behavior jadi culture. Culture nanti kita audit lagi tuh green HR gitu ya. Itu kita audit. Performance management kita masukkan di dalam KPI kita, bukan hanya target-target gitu ya, bukan hanya apa, tetapi juga bagaimana cara melakukan atau mencapai target dan apa dampak terhadap lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita bikin KPI, mulai tuh kita pikirin gitu ya, ini gimana ya karyawan untuk achieve ini gitu ya, bagaimana ya dampaknya terhadap lingkungan, itu mulai kita masukkan tuh unsur itu gitu ya. Kemudian kita bicara masalah reward gitu ya, terkait dengan reward, bagaimana sih gitu ya, itu bagaimana kita memberikan penghargaan, bukan hanya penghargaan terkait dengan pencapaian KPI target pekerjaan, tetapi bagaimana juga penghargaan terhadap bagaimana karyawan menyelesaikan pekerjaannya, itu memperhitungkan unsur-unsur lingkungan. Itu kita perlu masukkan itu gitu ya di dalam reward. Kemudian solusi yang ketiga, nah ini paling ini ya, itu adalah kita bicara masalah green leadership. Nggak ada istilah adanya green HR kalau tidak ada green leadership dari business leader gitu kan. Nah, green leadership itu berarti ini tugas kita nih gitu ya. Bagaimana kalau kita hari ini memiliki leader yang belum memiliki kepedulian terkait dengan green, maaf ya anjing saya gonggong, maka kita sebagai HR ini yang bertugas untuk mengedukasi business leader kita gitu ya, mengedukasi bagaimana dampak terkait dengan sustainability, bagaimana sustainability ini harus diterjemahkan ke dalam sistem HR, dan bagaimana business leader sebagai role model itu mengejawantahkan pengambilan keputusannya, itu harus memperhatikan konsep dari sustainability gitu kan. Nah, itu yang green leadership, solusi yang ketiga. Dan yang solusi yang keempat, mari kita mulainya seperti biasa.
Kalau kita mau melakukan transformasi di organisasi kita, kita melakukan change management di organisasi kita, maka kita jangan mulai dengan kehebohan gitu ya. Mari kita mulai dengan pilot project dulu gitu ya. Beberapa unit kerja menjadi pilot project kita untuk membangun atau untuk menerapkan Green HR system di organisasi kita. Kemudian kita evaluasi dan barulah kemudian kita duplikasikan gitu ya. Kita terjemahkan ke semua unit kerja di organisasi kita. Baik teman-teman, ini hari ini karena topiknya green ya, kayaknya topik green belum seksi ya, padahal ini udah banyak loh di korporasi gitu ya. Baik teman-teman, saya coba rangkum, sekarang sudah pukul 20:31 gitu ya. Oke, saya coba rangkum gitu ya. Kenapa sih Green HR hari ini sangat relevan? Sebetulnya adalah kembali kepada saat ini terlalu banyak masalah-masalah bencana alam yang disebabkan oleh eksploitasi kita sebagai manusia, khususnya dari aspek industri. Kita mengeksploitasi alam sehingga memang hari ini alam memiliki keterbatasan gitu ya. Dan kalau terjadi banjir karena penggundulan hutan dan sebagainya, itu memang salah kita gitu ya, gitu. Salah manusianya. Dan memang hari ini kita dihadapkan bahwa sistem ekonomi kita kurang, pada saat di-create itu fundamentalnya itu tidak memperhatikan dua modal atau dua capital yang sangat krusial, yang waktu itu asumsinya dibikin bahwa alam itu tidak terbatas gitu ya, sehingga sistem ekonomi kita tidak memperhitungkan terkait dengan keterbatasan alam dan tidak memperhitungkan terkait dengan human capital gitu ya. Baik, itu fenomena. Kemudian dari hasil riset sendiri itu memang kita perlu tuh ya sebagai orang HR harus menjalankan Green HR gitu ya, karena Green HR berpengaruh signifikan terhadap behavior karyawan kita, terkait dengan organizational sustainability performance perusahaan kita, kemudian employee engagement dan komitmen gitu ya. Nah, kenapa program sustainability di organisasi banyak yang gagal? Karena programnya itu berfokus kepada pelaksanaan aktivitas, tetapi tidak berfokus kepada tidak melekat kepada sistemnya. Jadi tidak ada sistem yang mengatur itu. KPI-nya hanya berfokus kepada pelaksanaan aktivitas. Nah, kemudian gitu ya, ada dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari Green HR, yaitu leadership, behavior, dan arsitektur HR sendiri. Masalah utama di organisasi kita adalah sustainability, belum kita masukkan ke dalam HR strategi. Yang kedua adalah kita sebagai pengelola HR juga salah arah gitu ya. Fokusnya hanya kepada target, tapi kita tidak melihat kepada proses gitu ya. Kemudian masalah yang ketiga adalah leadership di organisasi kita, dan yang keempat adalah pemahaman kita terkait dengan Green HR itu masih sangat sempit gitu ya. Itu masalahnya. Solusinya apa? Mari kita reposisi HR menjadi arsitektur budaya, menjadi pembentuk behavior di organisasi kita, dan menjadi strategic partner bagi business leader kita. Kemudian solusi yang kedua adalah kita mengintegrasikan green ke dalam HR system kita. Dan solusi yang ketiga adalah kita membangun green leadership bagi business leader kita. Dan yang keempat, mari kita mulai dari unit kerja yang terkecil sebelum kita implementasikan secara keseluruhan di organisasi kita. Baik teman-teman, itu saja dari saya terkait dengan tema dari Green HR malam hari ini. Nanti kalau mau diskusi bisa DM. Ini tumben loh, hari pertama ini tidak ada yang datang ya, saya live ya. Oke, nggak apa-apa, saya selalu semangat untuk live, tenang aja gitu ya. Mungkin topiknya belum cukup seksi buat teman-teman HR. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Semoga seperti biasa saya akan upload rekamannya dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mari kita lebih peduli kepada environment kita, karena yang kita wariskan kepada anak cucu kita
itu adalah yang paling penting adalah planet bumi kita untuk mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Saya close ya. Terima kasih.